Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian, saya Sunardi, Kepala SMP Negeri 1 Sungai Lilin, Muba, Sumatera Selatan. Di sini akan berbagi sedikit terkait pelaksanaan PTMT, pembelajaran yang kami lakukan dan pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan di sekolah itu berjalan dengan baik dan budaya mutu tetap kami jalankan. Tapi pada saat pandemi, instruksi pemerintah untuk sementara pembelajaran tatap muka dihentikan dulu. Nah, pada saat itu, kami berpikir bagaimana? Dan dilakukan hanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, dari sekolah dan dari rumah. Siswanya tidak keluar dari rumah. Seiring dengan PJJ yang kami lakukan, ya kami jalankan dengan baik, tetapi ada beberapa kelemahan, yaitu kontrol dari orang tua ini sangat kurang, karena orang tua juga punya kebenaran. Dan juga yang kedua, anak cenderung malas karena tidak ada yang mengawasi, guru tidak mengawasi, orang tua kurang pengawasan. Dan juga hasil dari penilaian yang kami lakukan secara daring itu validitasnya sangat rendah, sehingga khawatir bahwa kalau ini dibiarkan begitu terus maka terjadilah learning loss, kehilangan kesempatan belajar anak, sehingga kompetensi anak pun juga tidak maksimal. Pada tahun ajaran baru 2021-2022 dari SKB 4 Menteri dan juga edaran dari Bapak Bupati Musi Banyuasin bahwa di Musi Banyuasin, khususnya di sekolah kami juga, itu diberlakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Yakni untuk SMP itu 2 hari di sekolah dan selebihnya dilakukan di rumah. Sebagai kepala sekolah, tentunya kami punya komitmen bagaimana pembelajaran itu masih tetap baik dan berkualitas. Maka 4 hari yang lain selain di sekolah, maka kami upayakan agar siswa tetap belajar. Nah, untuk itu kami merencanakan dengan tim manajemen dan wakil-wakil kepala sekolah bahwa bagaimana nanti pemberlakuan PTM terbatas ini. Dan alhamdulillah perencanaan, penyusunan jadwal, rapat koordinasi, rapat dengan komite, dan juga sosialisasi melalui Zoom kepada orang tua tentang PTM terbatas kami lakukan. Alhamdulillah berlangsung, dan pada saat pelaksanaan PTM terbatas itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Di sekolah kami di SMP Negeri 1 Sungai Lilin, tatap muka di sekolah itu setiap level 2 hari di sekolah. Untuk kelas 9, Senin dan Selasa. Maka selebihnya dia PJJ. Nah, PJJ yang dilakukan itu 2 hari berbasis daring sinkron, dan 2 hari lainnya menggunakan LMS berbasis daring asinkron. Ini semua dalam rangka mengupayakan agar pembelajaran tetap optimal dan siswa kita juga diberikan pelayanan yang terbaik. Siswa kita juga tetap belajar selama 6 hari supaya tidak terjadi learning loss. Nah, pada pelaksanaan ini tentunya sebagai kepala sekolah saya memantau terus, dan salah satu kunci sukses kualitas dari pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah supervisi dari kepala sekolah. Untuk itu saya melakukan supervisi. Saya berangkat dari rumah pagi-pagi, kemudian memantau di depan bagaimana siswa masuk kelas. Kemudian sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan apel dan pembinaan, selalu ikut memantau. Dan setelah itu pada saat pembelajaran tatap muka juga melakukan monitoring dan evaluasi. Saya memantau keliling dulu kelas kondusif, kemudian juga melakukan supervisi. Nah, supervisi ini karena 2 sistem pembelajaran yang kami lakukan juga melakukan 2 sistem supervisi. Yang pertama adalah supervisi bertamu. Apa itu bertamu? Bertamu adalah akronim dari berbasis tatap muka. Jadi supervisi ini berbasis tatap muka ini saya bertamu ke pembelajaran tatap muka yang dilakukan guru di kelas-kelas,
melakukan pemantauan, habis itu bertamu, mengikuti perkembangan, mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan guru. Kenapa kami bertamu? Agar guru lebih siap dan lebih mengoptimalkan PTM terbatas ini. Sehingga memang PTM terbatas ini bisa optimal. Selain supervisi bertamu, yang kedua sistem supervisi yang saya lakukan adalah berdasi. Apa itu berdasi? Berdasi merupakan akronim dari berbasis daring sinkron. Nah, jadi dua kalimat ini, bertamu dan berdasi, memang memiliki makna secara positif. Bertamu ada nuansa keakraban, jadi tidak ada unsur atasan bawahan, kita berkolaborasi untuk mewujudkan salah satu itulah PTM terbatas. Jadi fokus kita ke PTM terbatas ini supaya optimal dan berkualitas. Nah, yang berdasi ini berbasis daring sinkron dan asinkron. Kenapa? Karena pembelajaran setelah 2 hari tatap muka di sekolah, 2 hari kami lakukan dengan Zoom meeting secara virtual. Dan saya memantau dari awal sampai akhir. Bahkan saya mengedarkan atau meng-share link presensi ya, kehadiran siswa. Ini sebagai upaya untuk agar siswa aktif, dan juga di sini sebagai sarana saya untuk memilih siswa yang aktif, yang nanti saya berikan reward tentunya. Dan juga guru yang paling profesional itu data dari siswa. Jadi dari Google Form yang kami buat tadi, yang saya buat itu, saya buat dengan sendiri, saya buat sendiri untuk mencari data itu. Sehingga PTM itu, PTMT dan baik sinkron, baik tatap muka maupun daring itu tetap berkualitas. Dari hasil itu kami supervisi. Kami supervisi, yang sinkron kami memantau sampai akhir itu. Yang daring asinkron saya menggunakan Google Form, cari data kepada guru dan juga siswa bagaimana PTM itu yang PTM terbatas yang dilakukan di sekolah kita. Alhamdulillah dari data yang saya dapat bahwa PTM-nya berkualitas. Jadi tatap muka baik yang di sekolah maupun dari rumah itu sangat berkualitas, dan boleh dikatakan berkualitas, dan juga memiliki dampak yang baik terhadap guru tentunya, yaitu penguasaan TIK yang mungkin meningkat, dan juga bagi siswa tetap belajar meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini tetap bisa belajar 6 hari. Nah, untuk itulah kelebihan dari praktek baik yang kami lakukan, sehingga PTM tetap seperti normal walaupun terbatas dan berkualitas. Nah, dari evaluasi yang kami lakukan ada beberapa mungkin kelemahan, yaitu yang pertama adalah kesibukan kepala sekolah itu terkadang membuat karena kepala sekolah sebagai admin, jadi kami terkadang sibuk, sehingga kami mempercayakan kepada rekan-rekan untuk sebagai host maupun men-share terhadir. Yang kedua adalah kelemahannya, ada beberapa guru yang saling andalkan. Misalkan matematika di satu level itu ada 2 atau 3 guru saling andalkan. Tetapi ada positifnya juga. Di sinilah saya optimalkan, dan di sekolah dia sudah berdiskusi sehingga saling men-share, saling terbentuklah kolaborasi dan learning community di antara guru. Jadi mungkin itu beberapa kelemahan, dan perlu ditindaklanjuti juga bahwa ada mungkin sebagian siswa maupun guru yang agak mungkin kurang semangat, maka sebagai solusi saya berikan reward baik untuk siswa maupun guru yang melakukan pembelajaran yang paling baik menurut siswa, dan juga siswa yang paling aktif menurut guru, dan juga dari hasil Google Form yang saya buat. Nah, mungkin itu praktek baik di SMP Negeri 1 Sungai Liwin terkait dengan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas untuk mencegah terjadinya learning loss. Tetap semangat, bergerak dari hati, pulihkan pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.